Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-369 dengan judul Anda harus tidur untuk menyelesaikan pekerjaan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Lampu padam dan suasana hening pun tercipta. Hanya kicau lembut jangkrik di tengah malam yang memecah kesunyian. Ketika para penjaga siang hari beristirahat, tim pertahanan perlahan-lahan memulai tugas malamnya. Berhati-hati agar tidak membangunkan penjaganya. Tanpa suara, sistem kendali pusat memerintahkan para pekerja ke posisi mereka. Mereka membawa perbekalan dan obat-obatan dan diam-diam memperbaiki kerusakan akibat pertempuran hari itu. Semua pekerja beroperasi dengan terampil, secara efisien dan tanpa interupsi. 8 jam kemudian, ketika dentang jam bekar membangun penjaga siang hari, yang lain telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Bagi mereka, itu adalah malam yang baik. Penjaga itu yang sekarang waspada, siap bertempur untuk hari berikutnya. Para tim pertahanan akan kembali lagi saat malam tiba untuk menyembuhkan luka hari itu. Anda baru saja membaca tentang tidur. Anda adalah penjaga di siang hari. Selagi Anda terjaga, Anda menggunakan energi Anda saat Anda melakukan aktivitas hari itu. Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda juga menyebabkan keausan pada bagian tertentu dari tubuh Anda. Namun saat Anda tertidur, tim pertahanan Anda memperbaiki luka, menyembuhkan bagian yang sakit, dan mempersiapkan Anda untuk hari berikutnya. Prinsipnya begini, Anda perlu tidur nyenyak agar tetap sehat. Namun, jutaan orang Amerika Serikat tidak memahami prinsip itu atau mereka secara sadar melanggar hal itu. Diperkirakan sebanyak 30% kematian akibat kecelakaan kendaraan bermotor terjadi ketika pengemudi tertidur. Seorang ahli memperkirakan bahwa setiap hari terdapat 100 juta orang Amerika yang kekurangan tidur tetapi tetap mengemudi, mengoperasikan mesin berbahaya, memberikan perawatan medis, memantau pembangkit listrik tenaga nuklir, dan bahkan mengemudikan pesawat komersial. Tubuh Anda memiliki siklus istirahat alamiah. Misalnya, jantung Anda berkontraksi dalam waktu sekitar 1/10 detik. Sisa dari detiknya, ia beristirahat. Selama masa istirahat, oksigen dan nutrisi menyehatkan jantung. Ginjal Anda berfungsi dalam 3 shift yang setara. Tindakan istirahat dan persiapan untuk tindakan. Selain semua sistem istirahat internal tubuh Anda, Tuhan merancang bahwa sepertiga dari setiap hari harus menjadi waktu tidur. Tidur dan istirahat adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup Anda. Tidur bukanlah suatu yang disia-siakan. Masa tidak bekerja ini adalah waktu bagi tubuh Anda dan pikiran Anda untuk memulihkan energi dan menciptakan kembali kesehatan. Ya baik, pelajaran yang sangat luar biasa pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa biarlah kita mau pintar untuk menjaga akan kondisi tubuh kita, di mana kita seringkali sebagai manusia selalu terjaga. Katakan kita selalu siap sedia. Ketika jam istirahatnya kita atau jam tidurnya kita, otak kita masih seperti mesin yang selalu bekerja sepanjang hari, sehingga dikatakan kitalah yang menyebabkan akan sakit itu di dalam diri kita masing-masing. Ya, bagaimana Tuhan hanya mengingatkan kita kembali ketika kita mempunyai banyak pekerjaan di dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Biarlah kita mau meminta Tuhan untuk dapat membantu kita menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan sehingga itu mengganggu akan tidur kita pada malam hari. Ya, pada hari ini juga Tuhan mengingatkan kita bahwa dari ayat intinya Mazmur 4 ayat yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, inilah pelajaran yang hari demi hari Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Ya, seringkali ya mungkin kita sebagai manusia susah tidur atau tidak bisa tidur pada malam hari karena kita mempunyai banyak masalah dalam kehidupan kita yang belum terselesaikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak masalah atau stres yang mengganggu akan tidur malam kita. Sehingga Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam situasi apapun kita, biarlah kita menyerahkan semuanya itu hanya kepada Tuhan saja. Seperti dari ayat intinya, karena hanya Tuhanlah yang dapat membiarkan kita tidur, membiarkan kita diam dengan aman. Ya, ketika kita menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan setiap masalah kehidupan kita, menyerahkan setiap keluh kesah kita, bahkan setiap pergumulan kehidupan kita, maka di situ dikatakan kita akan diam dengan aman.
Ya, seperti juga dikatakan di sini, diperkirakan sebanyak 30% kematian akibat kecelakaan kendaraan bermotor terjadi ketika pengemudi tertidur. Seorang ahli memperkirakan bahwa setiap hari terdapat 100 juta orang Amerika yang kekurangan tidur, tetapi tetap mengemudi. Ya, kurang tidur ini juga dapat membahayakan akan diri kita, bahkan juga dapat membahayakan akan orang-orang di sekitar kita, di mana dikatakan bahwa sebanyak 30% kematian akibat kecelakaan karena pengemudi dari motor atau mobil tersebut mengalami kekurangan tidur sehingga pengemudi tersebut mengalami kecelakaan. Bahkan dikatakan di sini bahwa tubuh Anda memiliki siklus istirahat alamiah. Misalnya jantung, Anda berkontraksi dalam waktu sekitar 1/10 detik. Sisa dari detiknya ia beristirahat. Selama masa istirahat, oksigen dan nutrisi menyehatkan jantung. Ya, bagaimana inilah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa kepada tubuh kita masing-masing. Kita boleh lihat di dalam diri kita masing-masing, di mana dikatakan bahwa tidur itu sangat penting bagi tubuh kita, karena itu dapat menyehatkan akan jantung kita, dan juga ginjal kita dapat berfungsi dalam 3 shift yang setara. Inilah pelajaran yang boleh kita ingat selalu, bahwa ketika kita mempunyai kesempatan untuk tidur atau untuk beristirahat sejenak, biarlah kita mempergunakan akan waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Ya, Tuhan hanya mengingatkan kita bahwa kita boleh bekerja menghadapi banyak masalah atau tantangan dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai dengan setiap kesibukan-kesibukan itu akan menghancurkan atau dapat mengganggu akan kesehatan kita masing-masing. Dilanjutkan di sini juga bahwa tidur dan istirahat adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup Anda. Tidur bukanlah suatu waktu yang disia-siakan. Masa tidak bekerja ini adalah waktu bagi tubuh dan pikiran Anda untuk memulihkan energi dan menciptakan kembali kesehatan. Dan bacaan terakhirnya dikatakan, sungguh suatu berkat untuk dapat mengatakan, saya akan berbaring dengan tenang dan tidur. Terima kasih Tuhan. Ketika kita mempunyai banyak masalah dalam kehidupan kita sehingga itu mengganggu akan jam tidur kita, biarlah kita dapat menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Biarlah kita dapat meminta Tuhan untuk dapat menolong kita, supaya Tuhanlah yang dapat membalut akan setiap luka-luka kita, karena hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan dan dapat meringankan akan setiap beban-beban di dalam kehidupan kita, asalkan dari diri kita sendiri mau diobati, mau mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah pelajaran yang boleh kita ingat selalu, bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita melakukan pekerjaan itu, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mau selalu menyerahkan setiap keluh kesah kita hanya kepada Tuhan saja, karena ketika kita menyerahkan itu, dikatakan Tuhan akan membiarkan kita diam dengan aman, tanpa gangguan satu apapun. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang akan menghantam kita terus, tetapi percayalah bahwa kita tidak akan menanggung itu sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dari buku ini juga mengingatkan kita bahwa kita boleh bekerja, kita boleh melakukan segala pekerjaan, tetapi kita juga harus mengingat akan kesehatan kita, karena tubuh kita juga bisa kita pergunakan untuk memuji membesarkan nama Tuhan, untuk dapat juga melayani orang-orang di sekitar kita. Biarlah ini boleh mengingatkan kita selalu untuk dapat menjaga akan kondisi tubuh kita, dapat bijak untuk mengelola akan stres kita, bahkan waktu kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk istirahat, biarlah kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin untuk kita dapat beristirahat. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.